cuaca sudah kembali cerah, di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya pemirsa, apakah Anda gemar mendengarkan musik atau tidak bisa lepas dari telepon genggam Anda? Nah memang ya, dua kegiatan ini mendengar musik dan juga dengan telepon genggam itu seperti bisa kita bilang hiburan dan banyak yang juga bilang kebutuhan, tetapi juga banyak sekali yang ketergantungan. Kecanduan. Betul. Akhirnya seperti itu ya. Untuk memenuhinya terkadang Anda harus menggunakan alat berupa headset atau earphone, alat kecil yang dimasukkan ke dalam telinga. Nah Anda mungkin belum tahu ya, kebiasaan yang tampaknya tidak berbahaya ini bisa saja membuat Anda tuli. Selengkapnya hanya bersama kami dalam Kacamata Michael. Pemirsa, berapa banyak dari Anda yang memiliki kebiasaan yang satu ini? Jika ya, berapa desibel itu punya nilai normal atau batas toleransi sehari hanya boleh mendengar berapa jam. Orang bisa mengalami gangguan pendengaran akibat penggunaan Walkman. Termasuk headset bagi para mungkin penyiar radio ataupun karkol di mal-mal itu. Nah, semua itu akan berpengaruh pada pendengaran manusia. Itu kan dengan intensitas suara sekitar 90 desibel. Dengan suara sekeras 90 desibel itu, batas toleransi mendengarkan dalam sehari itu hanya 2 jam sehari. Selebihnya itu sudah merupakan wilayah bahaya yang bisa merusakkan sistem pendengaran kita. Kalau orang misalnya pemain musik atau penggemar dugem di diskotik, itu suara musik rock atau musik disco itu kan sekitar 120 desibel. Nah itu WHO itu mengeluarkan aturan bahwa massa yang masih diizinkan mendengarkan suara seperti itu dalam sehari hanya 1 menit. Nah sekarang kalau orang ke diskotik kan tidak mungkin 1 menit, kadang mungkin berjam-jam dari jam 9 malam sampai mungkin menjelang subuh. Nah itu berapa jam? Data Komite Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, Komnas PGPK, merilis 16,8% orang Indonesia telah alami gangguan pendengaran dan 0,4% mengalami ketulian antara usia 7 sampai 19 tahun. Artinya, kita patut waspada dengan mengetahui indikasi awal. Untuk menyadari apakah pendengaran saya masih berfungsi baik atau tidak, kadangkala atau bahkan sering yang bersangkutan belum menyadari. Tapi orang lain yang akan bereaksi lebih dulu. Misalnya, setiap kali saya bicara dengan Mas, saya bicara sekali 2 kali, Mas masih tanya, "Hah, ngomong apa?" Yang keras dikit. Saya atau lawan bicara masih bicara lebih keras. Orang lain yang merasa, loh, kok Mas ini atau Ibu ini kalau diajak ngomong tidak segera mengerti, masih diulang. Itu gejala awal pendengaran berkurang. Mungkin masih dalam taraf ringan. Ada keluhan, kok telinga saya selalu mendenging. Nah, itu terjadi misalnya akibat paparan bising sepanjang hari sehingga telinga akan mendenging atau dikatakan tinnitus. Lewat tes-tes audiologi yang kami lakukan, kita bisa mengetahui
apakah pendengaran seorang itu masih dalam batas normal atau mulai terjadi penurunan sehingga menjadi kurang dengar. Lalu juga bisa diketahui kalau terjadi kurang pendengaran itu jenisnya apa? Apakah kurang pendengaran sensorineural atau saraf yang berarti karena adanya kerusakan pada saraf-saraf pendengaran di koklea, ataukah konduktif? Gangguan pendengaran konduktif itu karena adanya kerusakan atau masalah di telinga luar atau tengah. Nampaknya pemirsa, saya juga harus mulai membatasi penggunaan ini. Ingat pemirsa, kesenangan memang bisa diperoleh melalui kebiasaan kecil yang satu ini. Tapi jika dilakukan tanpa kendali dalam kurun waktu yang lama, maka bisa merusak pendengaran Anda. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Jadi pokoknya mulai dari sekarang hindari sesuatu yang berlebihan, lebih lebih keras, headsetnya juga jangan berlebihan. 2 jam maksimal ya sehari ya? 2 jam maksimal. Saya sih enggak terlalu suka pakai headset, nggak terlalu suka ini sih. Oke. Kalau musik biasanya saya nyanyi aja biar gampang. Ini masih lama, ini masih lama. Nyanyi aja dulu yuk, gimana?